Aku, Umar Said Cokro Aminoto, seorang Muslim Bumi Putra, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam, punya 2 juta anggota, perkumpulan terbesar di India Timur, paham akan hukum-hukum Tuhan. Aku orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkskrad, lulusan USVIA. Kakekku Cokro Negoro I pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Kakekku dari pihak yang lain, Kiai Kasan Besari, adalah kiai terkenal yang mengajarkanku tentang nilai hidup sebagai orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bella, NIM ABA 118036. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto. Guru Bangsa Cokro Aminoto adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2015. Film yang menceritakan biografi tokoh pahlawan nasional. Film Guru Bangsa Cokro Aminoto menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia di era pemerintahan Hindia Belanda pada akhir tahun 80-an. Hindia Belanda memasuki babakan baru kala itu. Masyarakat Indonesia saat itu hidup dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan karena tidak mengenal yang namanya pendidikan. Dalam tekanan itu, mereka dipaksa menaati gerakan politik etis yang dikerjakan oleh pemerintah Belanda. Melihat keadaan rakyat Indonesia seperti itu, Omar Said Cokro Aminoto alias Cokro pun tidak tinggal diam. Meski beliau lahir dan dibesarkan dari ruang lingkup keluarga yang kaya dan terpandang, Cokro pun dengan segenap hati membantu masyarakat yang lemah, guna memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Mundur. Apa ini? Mundur. Kenapa kalian ini? Mundur. Satu langkah lagi maju. Sabar. Mundur. Kalau kalian iri karena mereka punya perkumpulan, maka buat perkumpulan yang baik. Sampean kan wong Surabaya sendiri. Kalau kalian iri mereka punya sekolah-sekolah, maka buat sekolah yang baik. Bikin rusuh. Bukan untuk sombong, bukan untuk menindas. Surabaya memang. Kita bikin perkumpulan untuk maju, untuk melindungi hak-hak kita. Bukan berkelahi. Taruh senjata itu. Kamu harus ingat, pemerintah Hindia Belanda itulah musuh kita. Rukun. Itu lawan kita. Lulu harus ingat itu. Kalian semua harus tahu. Buang senjata kalian. Buang senjata kalian. Tidak menginginkan kalian bersatu. Kenapa? Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Tidak perlu ada pertumpahan darah. Karena itu tidak akan memenangkan apapun. Bubar kalian semua sekarang. Pulang. Setengah ini bubar. Ya bubar. Balik. Karir politik setelah bertemu Haji Samahudin di Surabaya dan diminta saran untuk merumuskan ulang ADART, Kumpulan Serikat Dagang Islam, dan mengubahnya menjadi Serikat Islam SI. Cokro Aminoto kemudian didaut menjadi Ketua SI Cabang Surabaya. Cokro Aminoto mulai aktif dalam memimpin organisasi yang berperan di bidang ekonomi, politik. Untuk menggalang kesadaran bahwa PK Dering ini adalah tanda bukti kebangkitan hati rakyat yang selama ini dianggap seperempat manusia.
bahwa ketika rakyat telah bangun dari tidurnya, maka tidak satupun yang mampu menghalangi pergerakannya. India Timur adalah tanah 100 gunung berapi. Tanah dengan rakyat yang tangguh. Sarekat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan. Dan sarekat harus tetap ada. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi, juga dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan, bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. Dulur-dulurku sekalian, kelahiran Sarekat Islam adalah semata-mata karena kodrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa rakyat harus bersatu dalam ikatan perjuangan. Bahwa perkumpulan Sarekat Islam yang pada mulanya adalah seperti air yang mengalir, tidak lama lagi akan menjadi banjir yang deras. Dalam sarekat ini, mari kita bergerak. Mari kita meninggikan nilai-nilai keluhuran. Dan mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan. Agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Hingga memiliki kemajuan pesat. Pada tahun 1913, dalam Kongres RSI pertama di Surakarta, ia ditunjuk sebagai wakil sentral Sarekat Islam CSI, mendampingi Haji Sumahuddin sebagai kedua CSI yang berpusat di Solo. Sejak awal munculnya Djokroaminoto di SI sudah diprediksi akan membuat organisasi ini berkembang pesat, melawan kecepatannya dalam waktu singkat. Jumlah anggotanya pun bertambah banyak pada tahun 1914 dalam Kongres Ketua CSI di Yogyakarta. Ia dipilih menjadi ketua dan mengambil alih kendali organisasi tersebut. Djokroaminoto pun memindahkan kantor SI dari Surakarta ke Surabaya. Tahun pertama kepemimpinannya, tercatat anggota resmi mencapai 400-an. Orang yang terdiri dari banyak cabang wilayah di Jawa. Meski demikian, percik-percik konflik internal juga mulai muncul dalam organisasi tersebut. Konflik internal ini mencapai puncak dengan pecahnya SI menjadi dua kubu, yakni si merah dan si putih. Si merah yang memiliki paham kiri dipimpin oleh Semaun dan SI putih dipimpin oleh Djokroaminoto, yang dirubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam PSI pada tahun 1921. Dalam kongres yang digelar pada Januari 1929, Partai Sarekat Islam PSI kemudian berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia PSII. Djokroaminoto pun kembali terpilih sebagai ketua umum untuk sekian kalinya dan terus menyuluhkan nasionalisme di Hindia Belanda. Djokroaminoto pun sempat ditangkap oleh Belanda di bulan Agustus 1921. Cukup setahun ia harus tinggal di jeruji besi. Kemudian ia dibebaskan pada bulan April tahun 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Gedung Jati di tahun 1922. Di tahun yang sama, ia juga mendirikan Pembangunan Persatuan.
Ataukah penjara adalah hijrahku, memahami manusia dan kemerdekaannya? Ya Allah, inikah jalan panjang hijrahku?